Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Elizabeth Gildana Savitri, NIM 2019-520145. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, tugas dari mata kuliah Perancangan Angkutan Umum. Yang pertama, perancangan angkutan umum dengan definisi angkutan umum adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Angkutan umum berdasarkan sifat operasinya. Yang pertama, demand fix, yaitu angkutan umum yang harus beroperasi pada waktu yang telah ditentukan, ada atau tidaknya penumpang. Yang kedua, demand responsive, yaitu angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan demand yang ada. Selanjutnya, rekayasa transportasi massal bertujuan untuk memberikan gambaran tentang angkutan massal dan kebutuhannya serta operasionalnya untuk dapat dikelola dan direncanakan sarana dan prasarana penunjangnya dengan baik. Hubungan sistem kota dengan angkutan umum kota berkembang apabila suatu wilayah berkembang pesat penduduknya maupun industrinya. Angkutan umum merupakan suatu kebutuhan untuk dapat menghidupkan kota tersebut. Pembagian penduduk kota dibagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok KOIS, yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai pilihan untuk melakukan pergerakan dalam memenuhi kebutuhannya dan umumnya yang punya kendaraan pribadi. Yang kedua, kelompok kaptif, yaitu kelompok masyarakat yang hanya punya satu pilihan dalam mobilisasi. Selanjutnya, sistem jaringan angkutan umum, yaitu jaringan terdiri dari rute atau traya, terminal, dan yang ketiga yaitu stopan. Habis itu, proses terbentuknya jaringan adalah evaluatif atau simultan. Yang selanjutnya, jaringan dipengaruhi oleh jenis kendaraan dan rencana bersaing. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan jaringan memungkinkan perlu trial dan error atau simulasi. Faktor yang berpengaruh perencanaan rute yaitu presentase daerah yang dapat dilayani oleh sistem angkutan umum, jumlah pergantian lintasan yang diperlukan dari pergerakan penumpang dari asal tujuan, pengaturan frekuensi dan jarak halte. Ada 3 langkah strategis penanggulangan transportasi kota. Yang pertama, pengembangan pelayanan angkutan umum massal. Yang kedua, pembatasan lalu lintas. Yang ketiga, peningkatan kapasitas jaringan jalan. Kebijakan untuk mendukung implementasi pola transportasi makro yaitu yang pertama, penerapan 3-in-1. Yang kedua, plat nomor ganjil atau genap. Yang ketiga, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Yang keempat, electronic route pricing. Dan yang kelima, fasilitas. Selanjutnya, apa sih konsep dasar angkutan umum? Yang pertama, peraturan undang-undang, yaitu undang-undang yang mengatur konsep dasar angkutan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, aspek teknis. Tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat,
tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang kedua, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Yang ketiga, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Prinsip dasar angkutan umum dan massal. Yang pertama, angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah, bahkan pada rute-rute tertentu kalau memang belum menguntungkan perlu disubsidi. Yang kedua, angkutan umum bukan merupakan lahan bisnis dan sarana mengatasi problem tenaga kerja. Tujuan dan peranan angkutan kota yaitu tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik, yaitu aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak bagi masyarakat karena sifatnya yang massal. Keberadaan angkutan kota selain mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, juga lebih murah karena biaya angkut dapat dibebankan kepada banyak penumpang karena sifat massal itu. Juga maka diperlukan adanya kesamaan di antara para penumpang berkenaan dengan asal dan tujuan. Sebagai angkutan umum, pelayanan angkutan kota dalam menyangkut penumpang dibagi dalam 3 aktivitas operasional, yaitu yang pertama, kolektor dari wilayah permukiman yang tersebar luas dan atau tempat kerja dan tempat perbelanjaan. Karakteristik operasinya sering berhenti untuk menaik turunkan penumpang, berpenetrasi ke kawasan perumahan. Yang kedua, line haul antara wilayah permukiman dengan tempat kerja dan tempat perbelanjaan. Karakteristik operasinya bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan jarang berhenti karena melakukan perhentian di tengah-tengah operasi, maka daya tarik dan efektivitas operasinya akan berkurang, meskipun tentu saja beberapa perhentian yang penting tetap dilakukan. Dan yang terakhir yaitu distribusi ke tempat kerja dan tempat perbelanjaan dan atau wilayah permukiman. Karakteristik operasinya melakukan perhentian tetapi tidak terlalu sering. Parameter dan pelayanan angkutan. Angkutan penumpang dengan kendaraan umum dengan menggunakan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Peranan angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah berupa angkutan perkotaan atau perdesaan dan angkutan antar kota dalam provinsi, maupun kegiatan sewaktu-waktu antar provinsi. Pelayanan angkutan umum di Indonesia dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu angkutan antar kota, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan. Selanjutnya, trayek dan lintasan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap maupun tidak berjadwal. Titik berat trayek adalah pada asal dan tujuan, sedangkan lintasan menunjukkan pada ruas jalan yang dilalui kendaraan umum yang melayani trayek yang bersangkutan. Lintasan adalah rute, jadi
Permasalahan transportasi darat di Indonesia. Unsur-unsur dasar transportasi, ada 5 unsur pokok transportasi, yaitu manusia, barang, kendaraan, jalan, dan organisasi. Masalah lingkungan yaitu polusi, konsumsi energi, dan lahan estetika. Masalah sosial yaitu kemacetan, kesenjangan sosial, kecelakaan lalu lintas. Masalah fasilitas dan pelayanan. Yang pertama, kurangnya fasilitas transportasi, dan yang kedua, rendahnya kualitas transportasi. Faktor penyebab rendahnya kualitas transportasi yaitu dana pengadaan atau peremajaan fasilitas transportasi yang tidak mencukupi. Dan yang kedua, kurangnya pengawasan dari pemerintah atau pihak yang berkewajiban. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas sarana dan prasarana transportasi. Dan yang terakhir yaitu kurangnya disiplin masyarakat. Beberapa faktor penyebab kerusakan yaitu peningkatan beban lalu lintas kendaraan yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban. Makin banyak beban yang berulang yang terjadi, makin besar tingkat kerusakan jalan. Kerusakan terjadi jika daya dukung perkerasan lebih kecil dari beban lalu lintas. Yang kedua, air yang berasal dari air hujan dan naiknya air tanah. Akibat sifat kapilaritas, makin buruk penanganan sistem drainase, makin besar peluang air untuk merusak konstruksi jalan. Yang ketiga, material konstruksi perkerasan, yaitu makin banyak kesalahan dalam pemilihan dan perencanaan material konstruksi, maka makin mempercepat kerusakan kondisi tanah dasar yang tidak stabil kemungkinan disebabkan oleh sistem pelaksanaan yang kurang baik atau sifat asli tanah pada dasarnya memang kurang baik. Situ definisi dan fungsi terminal secara umum. Terminal adalah tempat awal dan akhir operasi transportasi atau trayek. Fungsi dari terminal itu sendiri yaitu yang pertama, tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi atau sebaliknya. Yang kedua, tempat menampung penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. Yang ketiga, kemungkinan penyimpanan dan pengepakan barang yang akan diangkut. Yang keempat, menyimpan kendaraan dan memelihara serta menentukan tugas selanjutnya. Yang kelima, tempat mengumpulkan penumpang serta barang dalam ukuran ekonomis. Selanjutnya, komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan luas besaran fasilitas terminal, yaitu kebutuhan ruang untuk barang atau tergantung volume barang yang dilayani di terminal. Yang kedua, manusia, yaitu awak kendaraan dan pengelola terminal. Yang ketiga, kendaraan meliputi parkir truk di area platform, di area pergudangan, parkir mobil penumpang, parkir penumpang, dan parkir truk di area platform di area. Habis itu, penentuan trayek yang terlibat dalam angkutan umum yaitu pemerintah sebagai regulator, operator, masyarakat, dan DPR. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan angkutan umum antara lain
teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indikator pelayanan angkutan umum secara kualitatif yaitu jaringan trayek, jarak, berjalan tidak jauh, trayek langsung, jaringan terintegrasi antara utama, cabang, dan ranting. Perpindahan atau pergantian moda, mudah, nyaman, dan ada koordinasi antar pelayanan. Jadwal, tepat waktu, dan terkoordinasi dengan pelayanan yang lain. Tarif dan tiket, yaitu tarif terjangkau dan adanya tiket antar moda. Yang terakhir yaitu informasi. Informasi tersedia dan jelas dan meliputi jadwal, trayek, tarif, dan petunjuk arah. Konsep biaya. Biaya merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk penetapan tarif alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat efektivitas dan efisien. 1. Biaya sebagai dasar penentuan tarif jasa transportasi. Tingkat tarif transportasi didasarkan pada biaya pelayanan yang terdiri dari lebih dari biaya langsung, lebih dari biaya tidak langsung. Oleh karena itu, biaya pelayanan basis atau dasar dan fundamental untuk struktur pentarifan. Yang kedua, biaya modal dan biaya operasional. Biaya modal adalah biaya yang digunakan untuk investasi inisial serta peralatan lainnya termasuk di dalamnya bunga uang. Termasuk dalam kelompok biaya operasional adalah yang pertama, biaya pemeliharaan jalan raya, bantalan kereta api, alur pelayaran, pelabuhan, dermaga, penahan gelombang dan menara, rambu dan jalan udara dan laut. Biaya pemeliharaan kendaraan, bis, truk, lokomotif, gerbong, pesawat udara, kapal-kapal atau penyeberangan, dan kapal-kapal barang atau kapal-kapal penumpang. Yang ketiga, biaya transportasi yaitu biaya bahan bakar oli, tenaga penggerak atau upah atau gaji, kerja kru atau awak kapal dan pesawat. Apa sih harga atau tarif transportasi? Yaitu sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam pembayaran jasa pengangkutan baik berupa angkutan penumpang maupun barang kepada pihak perusahaan pengangkutan sebagai penyedia jasa angkutan baik berupa angkutan darat, angkutan laut dan penyeberangan maupun angkutan udara hingga angkutan antar moda transportasi. Biaya operasi kendaraan atau BOK. Biaya yang secara ekonomi terjadi dengan dioperasikannya suatu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu atau dapat diartikan semua biaya dan dipergunakan untuk keperluan produksi jasa angkutan yang disediakan oleh penyedia jasa angkutan. Biaya operasi kendaraan. Sedangkan kemauan untuk membayar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah produksi jasa angkutan yang disediakan oleh pengusaha. Yang kedua, kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan penguasa. Yang ketiga, utilitas pengguna terhadap angkutan umum tersebut. Dan yang keempat, penghasilan pengguna. Baik teman-teman, itu hasil presentasi tugas UAS saya. Mungkin ada salah kata, dan mohon maaf dari saya. Sekian dan terima kasih.